Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wala alihi wa mawalah amma ba'du. Untuk tema yang akan saya bawa yaitu lisanmu surga nerakamu, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak pernah menyadarinya, yakni nikmat berbicara. Dengan lidah ini, lisan ini adalah penterjemah dan pengungkap isi hati. Perhatikan surat Ar-Rahman ayat 1-4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal insan Alamul bayan. Allah yang maha pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran, yang telah menciptakan manusia untuk pandai berbicara. Atau dalam surat Al-Balad ayat 89, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah kami memberikan kepadanya 2 buah mata, lidah dan bibir. Jadi nikmat yang sering kita lupakan, yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita berbicara untuk menerjemahkan isi hati. Mari kita lihat apa sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan berkaitan dengan lisan. Pernah ada seseorang yang bertanya, "Ya Rasul, apakah atau sesuatu apakah yang terbanyak yang bisa memasukkan manusia ke dalam surga?" Lalu Rasulullah menjawab, takwa kepada Allah dan mempunyai akhlak yang baik. Lalu nanya lagi, "Ya Rasul, sesuatu apakah yang terbanyak yang bisa memasukkan manusia ke dalam neraka?" Lalu Rasulullah menjawab, mulut dan kemaluan. Dalam hadis lain, Rasulullah mengingatkan kepada kita, barang siapa yang menjaga lisan ini dan kemaluan ini karenaku, maka aku menjaminkan dia masuk ke dalam surga. Jadi nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, ternyata paling banyak masuk ke dalam neraka. Perhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Lidah itu sesuatu yang tidak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikirkan dampaknya. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat. Karena bencananya luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa. Apa aja sih bencana lidah, teman-teman? Yang pertama, ia akan menjadi bencana luar biasa kalau lidah ini kita pergunakan untuk yang sia-sia. Lidahnya digunakan hal-hal yang positif. Lidahnya berdoa selain kepada Allah. Lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Ketahui bahwa Arab Jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela, yang memalukan, dan orang-orang mengingatnya dengan waktu yang sangat panjang dan dicap sebagai pembohong. Orang jahiliyah saja mempunyai adab yang baik dalam hal berbicara, yang jujur. Hal ini pernah terlihat dalam Abu Sufyan yang pada saat itu memusuhi Rasulullah. Ditanya kepada Ghaisar Al-Krius tentang dari sifat Rasulullah tentang Nabi Muhammad. Maka Abu Sufyan meskipun membenci Nabi Muhammad ketika itu, tapi beliau tidak sanggup berbohong. Beliau ucapkan baik-baik di dalam Ghaisar Al-Krius tentang siapa Nabi Muhammad. Kemudian bencana lidah tentang baktil tadi, apa aja sih selain berdusta, bersaksi palsu, berdoa selain Allah,
menggibah dan memfitnah. Hati-hati, banyak di antara kita menggunakan lisan ini tidak berpikir dulu sebelum kita berbicara. Kita lakukan atau kita pergunakan lisan kita ini untuk fitnah. Hal ini pernah terjadi juga pada kisah Siti Aisyah, di mana beliau difitnah. Bisa dilihat dalam surat An-Nur ayat 11-26. Bagaimana Allah menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Aisyah pada saat itu. Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah satu sahabat Nabi, Sofwan, sehingga seluruh umat Madinah percaya dengan fitnah itu. Orang yang dicintai oleh Allah yang sesoleha luar biasa masih difitnah, dan hampir semua di Madinah percaya dengan hal tersebut. Ya, jadi lisan kita ini tidak boleh digunakan untuk menggibah dan memfitnah orang. Perhatikan surat Al-Hujurat ayat 12. Jangankan kita seujun kepada orang, jauhi prasangka, karena prasangka adalah dosa. Memfitnah dan menggibah karena hal ini seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Kemudian lisan ini juga bencana luar biasa kalau kita gunakan untuk adu domba, untuk memecah belah umat Islam, seperti yang dilakukan Abdullah mengadu domba pada saat itu. Ada 1000 pasukan perang. Ngapain kamu ikut perang? Mati sia-sia. Begitu saja. Akhirnya diadu domba, 300 pasukan Islam mundur, gak jadi perang karena mendengar kalimat dari Abdullah. Kerjaannya mengoceh, membelah umat Islam. Selain itu, merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Pernah terjadi di zaman Rasulullah. Seorang sahabat yang namanya Ibnu yang diinjak-injak kakinya karena kakinya kecil oleh sahabat lain. Maka Rasulullah membela Ibnu tersebut yang mengatakan bahkan kakinya lebih berat gunung Uhud, atau dalam al-hadis Rohid Ahmad Rasulullah bersabda, sesungguhnya si fulana puasa di siang hari, tahajud di malam hari, namun akhlaknya buruk, suka menyakiti hati tetangga dan mulutnya. Maka Rasulullah bersabda, tidak ada kebaikan pada diri fulana tersebut dan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi hati-hati dengan lisan ini. Lisan kita termasuk bencana lidah. Yang pertama adalah kebicaraan yang di dalam ada dusta, bersaksi palsu, menggibah dan memfitnah. Ada adu domba atau bernyanyi lagu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga bisa menjadi bencana lidah yang di dalamnya ada kebenaran yang wajib diucapkan. Maknanya adalah ada maksiat di dalam mata, lalu kita diam saja. Ingat perkataan Sofyan, ibadah pertama kali adalah diam, kemudian menuntut ilmu, mengamalkan, menghafal, dan menyampaikan. Jadi tidak boleh orang Islam mengatakan, sudahlah, itulah urusan dia. Saya sih menghargai, mau dia maksiat atau berzina, itu urusan dia, bukan urusan saya. Itu gak bisa seorang muslim melihat maksiat di depan mata, gak boleh diam saja. Kata Rasulullah, halangi keburukan itu dengan kekuasaanmu. Kalau gak bisa, dengan lisan. Kalau gak bisa, ingkari itu perbuatannya gak benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati dengan lisan kita, karena bencana lisan atau bencana lidah itu bisa mengenal pribadi, masyarakat, atau umat Islam secara keseluruhan. Rasulullah mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dengan hari akhir, mengatakan dengan yang baik atau diam. Rasulullah mengingatkan sesungguhnya orang yang berbicara dengan satu kalimat dan dia tidak mengatakan tidak bahaya dengan 7 kalimat, itu justru dia terjunkan selama 7 tahun ke dalam neraka. Ya, jadinya
Jadi makanya jangan meremehkan lisan yang dikeluarkan. Padahal justru kata-kata yang dikeluarkan membuat masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Iman seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga hatinya istiqomah. Dan hati seorang hamba tidak akan istiqomah jika lisannya istiqomah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan, maka dia tidak akan masuk ke surganya Allah. Semoga kita menjaga lisan kita sebelum penyesalan itu datang. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.